Rumbikumul umama yaumal qiyamah. Nikahilah wanita-wanita yang punya belas kasih yang tinggi. Al-walud yang punya potensi punya anak banyak. Karena aku nanti di akhirat aku akan berbangga banyak-banyakan, bangga dengan nabi-nabi yang lain banyak-banyakan. Ya. Nah, apa. Nah, itu. Supaya dapat anak yang soleh, mendoakan orang tua supaya dapat anak yang soleh, bisa jadi orang yang dai bermanfaat, kita jadi dapat jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh. Itu juga harus dipikir. Jangan asal aja, apalagi niatnya dah salah karena dunia dan sebagainya, hancur semuanya amal. Qabla dukhul fil amal, sebelum masuk ke dalam amal. Fa inna asasul amal, karena sesungguhnya niat itu pondasinya amal. Kalau dah niatnya salah, hancur amalnya. Tak ada cerita. Kau nak nyumbang berapa ratus juta, miliar kau sumbang, tapi kalau tidak karena Allah Subhanahu wa taala, nehi, tak dapat pahala. Mana dapat pahala? Tak dapat. Justru lebih dekat kepada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena beramal karena selain Allah. Kita ini ibadah, ini nyembah siapa? Nyembah Allah. Tapi kita kok beramal, gambarnya ini gambar ibadah kepada Allah, tapi kok karenanya karena selain Allah. Nah, itu justru orang yang riya itu lebih dekat kepada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Duit hilang, tenaga hilang, pikiran hilang, penat, tambah dapat murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Salah niat. Ini kalau kita tak perhatikan, orang awam biasa, dia melakukan suatu hal itu jelas-jelas baik, tapi dia apa kita bilang nih, bahasa peribahasanya, ada udang di balik batu umpamanya kan, itu kan namanya tak ikhlas. Apa pula ada udang di balik batu? Nah, jadi batunya tuh siapa maksudnya? Batunya siapa bang? Kita ini beramal karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sudah, karena Allah sudah, bukan karena manusia. Ikhlas 100%. Tak ada cerita dicampur-campur. Karena ketika orang riya, dia bukan hanya pahalanya saja yang tak dapat, tapi dia justru mendapat murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana tak murka? Kita tak usah gitu. Kita punya anak tiap hari dengan kita dan sebagainya, bagus dengan kita. Tahu-tahu ada orang lain, dia biasanya dengan kita nih, bantu kita, hari ini tak kenal dia. Ada orang lain ke sana terus. Kenapa? Dia kasih duit, tak kenal lagi sama bapak dia yang tiap hari kasih makan. Apa tak menyakitkan hati orang tua namanya? Dia tidak karena apa? Sudah karena orang lain. Nah, jadi ibadah apapun jenisnya itu tidak boleh kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu pondasi. Wal a'malu tabiatun laha hasanan wa qubhan wa sihatan wa fasadan. Sedangkan amal itu dia akan mengikuti niat. Dari sisi sahnya, tidak sahnya, bagusnya, rusaknya, itu ikut niat. Kalau niatnya dah jelek, amalnya mesti jelek. Niatnya bagus, amalnya bagus. Niatnya rusak, amalnya mesti rusak. Tidak akan pernah meleset. Tak mungkin ada pondasi persegi 4 gini, bangunannya dibikin, bangunannya ini segitiga. Tak mungkin lah. Mesti seperti apa pondasi, maka dia akan seperti itu. Kalau niatnya sudah jelek, mesti amalnya mesti jelek. Tak mungkin tidak. Itu sudah jelas karena asas. Bagus niat, bagus amal. Jelek niat, jelek amal. Sah niat, sah amal. Rusak niat, rusak amal. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya, dan sesungguhnya setiap orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Ini hadis mutawatir. Kisahnya dulu hadis ini asbabul wurudnya, kalau hadis asbabul wurud, kalau Al-Quran asbabun nuzul. Kalau hadis namanya asbabul wurud.
Jadi asbabul wurudnya, sebab hadis ini, Rasulullah bersabda hadis ini pada waktu itu hijrah Rasulullah SAW ini pas waktu hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi di rombongan hijrah itu ceritanya ini ada muda dan mudi ini saling berkasih-kasih lah istilahnya. Ada ini seorang laki-laki pemuda, dia cinta dengan seorang pemudi. Waktu hijrah tuh pemuda ini dia di Mekah, sama-sama tinggal di Mekah. Santai dia, nggak ada dia ini anak hijrah bersama Rasulullah, belum ada. Tapi ketika dia tengok di rombongan tuh ada adikku sayang tercinta, kata dia, wah adik ikut hijrah, aku ikut juga, kata dia, aku ikut juga, kata dia. Akhirnya dia ikut hijrah bersama para sahabat, ikut hijrah. Tapi niatnya apa? Bukan karena Allah, karena perempuan. Makanya terusan hadisnya, wa man kana hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang hijrah karena dunia. Tengok. Ini dalam semua amal nih, bukan hanya pas hijrah aja. Kita melakukan hal apa saja kalau karena dunia, aw imra'atin yankihuha, atau karena perempuan yang ingin dia nikahi. Ini pemuda ini tadi ikut hijrah ke Madinah karena apa? Perempuan yang ingin dia nikahi. Kalau wanita tadi tak ikut hijrah, dia tak pergi hijrah dah. Tapi casingnya dia nih, dia sama dengan para muhajirin yang ikhlas-ikhlas, satu barisan, satu kelompok, tapi niatnya berbeda. Fa hijratu ila ma hajara ilaih, maka dia hijrahnya cuma dapat apa yang dia niatkan ketika nak hijrah. Paling kau dapat bini saja sampai di Madinah, itu saja. Tak dapat pahala hijrah, tidak dapat pahala hijrah. Karena pahala hijrah itu luar biasa. Para hijrah macam mana tak luar biasa? Orang dah kaya, dah mapan di Mekah, dimusuhi orang-orang kafir Quraisy, terus harus pindah ke Madinah, tidak boleh bawa apa-apa, semua harta tinggal, pergi ke Madinah untuk menyelamatkan iman. Sampai di Madinah jadi orang fakir miskin. Para muhajirin sampai di Madinah itu jadi orang fakir miskin. Makanya Rasulullah menyebut orang-orang yang di Madinah itu disebut dengan Al-Ansar, yaitu penolong. Kenapa penolong? Orang muhajirin ini dia datang nih tak bawa apa-apa. Akhirnya Rasulullah akha bainal muhajirin wal ansor. Rasulullah mempersaudarakan antara muhajir dan ansor. Disaudarakan. Fulan dengan fulan kamu bersaudara. Macam kakak adik, saling mewarisi. Saling mewarisi supaya ini saling menolong. Jadi yang biasa di Madinah sudah pekerjaan mapan, tempat tinggal mapan, semuanya pekerjaan mapan, langsung engkau saudara dengan ini. Akhirnya bareng makan ikut makan, kerja ikut kerja. Dari itulah hebatnya Rasulullah dalam waktu sebentar Madinah yang aslinya namanya Yathrib, ya, kota yang kumuh, menjadi Madinah Al-Munawwarah. Kemiskinan dihentaskan luar biasa caranya Rasulullah. Bukankah separuh-separuh? Muhajirin itu berapa banyak orang muhajirin? Begitu datang dari Mekah ke Madinah, orang-orang fakir miskin datang semua. Apa enggak namanya kemiskinan, semua orang miskin? Tapi Rasulullah macam mana mikirnya nih? PT tak ada masuk, ini segala macam, bingung kan? Macam mana ini nak mengentaskan kemiskinan? Rasulullah, subhanallah, dipersaudarakan. Si fulan nanggung si fulan, fulan dengan fulan. Ini nanti kalau ini meninggal, ini mewarisi, ini meninggal, ini mewarisi. Itu ketika muhajir dan ansor. Akhirnya ketika si fulan ini orang ansor satu, kemudian dia bersaudara dengan orang muhajirin, jadi kakak beradik, makan ikut makan. Dia tak punya kebun kurma, ikut kerja kebun kurma, dapat penghasilan, langsung kemiskinan langsung teratasi. Coba tidak ada, bikin kemah aja, bikin kemah, apa kita bilang, pengungsian, beli kasih nasi bungkus, kasih, jadi melarat semua. Yang ansor kehabisan, kami dah kasih tiap hari, habis dah, kami nak makan apa lagi, akhirnya melarat semua.
Tapi Rasulullah bagaimana teorinya mengentaskan kemiskinan? Ini disaudarakan. Nah, itu cari makan lebih ke berdua. Ini kan punya kebun, nah, kau kerja sama, kerja sendiri dengan kerja berdua tentu hasilnya lebih banyak. Kan begitu, otomatis. Nah, jadi langsung teratasi kayak begitu. Tapi kalau model nanti dibikin camp, kasih nasi bungkus terus mana tahan, bangkrut juga bandar kan. Akhirnya adalah kita miskin sama-sama sajalah. 100% miskin, tak maju-maju. Makanya hebatnya Rasulullah di situ. Ibaratnya satu negara separohnya miskin itu bisa teratasi. Padahal pada waktu itu Madinah belum kaya. Madinah masih Yathrib, kota yang kumuh, belum kaya Madinah itu. Kira-kira Singapura tuh kalau diisi orang sebanyak orang Singapura masukkan ke sana, jadi negara kaya apa miskin coba kira-kira? Langsung spontan negara miskin dia habis. Rasulullah jadi istilahnya orang nggak mampu ditambah orang nggak mampu jadi orang mampu. Nah, itu hebatnya begitu. Jadi karena pada waktu itu Madinah belum kaya. Madinah belum kaya. Kita lanjut. Ini masalah niat. Jadi apa-apa niat harus bagus pokoknya. Lillahi ta'ala. Tak mau tahu lah. Nanti kita ke bawahnya lagi lebih jelas lagi. Kemudian fa'alaika alla taqula qawlan wala ta'malu amalan wala ta'zimu ala amrin illa wa takunu nawiyan bidzalika taqarrub ila Allah wa ibtigha'a thawabil ladzi rattabaha subhanahu ala al-amri al-manwi min babil minnati wal fadl. Janganlah engkau, kata Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad ini, fa'alaika alla taqula qawlan, wajib bagimu tidak mengucapkan sesuatu perkataan, tidak beramal satu amalan, tidak meniatkan satu perkara, dan tidak meniatkan satu niat, illa wa takuna nawiyan bidzalika taqarrub ilallah, kecuali engkau harus meniatkan semua itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Enggak boleh tidak. Mau apa? Sedekah, mendekatkan diri kepada Allah. Bantu orang, mendekatkan diri kepada Allah. Ngajar, mendekatkan diri kepada Allah. Belajar, mendekatkan diri kepada Allah. Gitu saja. Nyumbang sana, nyumbang sini, ini apa? Taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Infak sana, infak sini, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajak sana, ajak sini, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang ke masjid, dekatkan diri. Ngaji masjid talim, dekatkan diri kepada Allah. Perkataan, perbuatan, apa saja, himmah apa saja harus niatnya itu. Tidak boleh tidak. Wabtigha'a tsawab, dan mengharapkan pahala yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap perkara yang diniati itu tadi. Supaya apa? Ya, pokoknya saya ini berinfak, niatnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar saya juga dapat pahala seperti yang Allah janjikan tadi. Udah itu saja. Jangan karena udang pula. Karena udang Pak, udang di balik batu. Sekarang ini beramal orang bukan karena Allah, karena udang. Nah, ini yang kacau nih. Tak usah lagi kita pakai udang-udang lagi, ketam aja sekali. Tak usah udang. Ketam di balik batu kan, lagi hebat. Itu penting. Jadi beramallah karena Allah, jangan beramal karena udang. Itu ibu ya, begitu. Harus murni ibu, tak usah campur-campur. Wa'lam annahu la yasihu at-taqarrubu ila Allah ta'ala illa bima syara'ahu ala lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal faraid wan nawafil. Wa qad tawattara wa qad tu'athiru an-niyyah shadiqah fil amril mubah fa yasiru qurbatan min haitsu anna lil wasail hukmul maqasid. Ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak sah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan sesuatu amalan-amalan yang sudah disyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu dari hal yang fardu, yang sunnah-sunnah, ya, yang fardu dan yang sunnah-sunnah. Cuman ada tambah satu lagi. Ada satu perkara yang mubah.
tapi itu dia bisa menjadi taqarrub ilallah. Kalau sholat tentu ibadah, puasa ibadah, sedekah ibadah, belajar ibadah, baca Quran ibadah, zikir ibadah, tentu ibadah. Itu niatnya tentu apa? Taqarrub ilallah, dan tentu dapat pahala. Tapi ada satu hal yang aslinya dia tidak ibadah, tapi bisa dinaikkan taqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala. Apa? Salah satu contohnya yaitu tidur. Tidur, macam mana tidur, Pak? Tuh. Tidur tuh kan bukan ibadah aslinya, ya kan? Mana ada tidur ibadah? Cuman tidur tuh siang supaya nanti saya malam nih bisa bangun tahajud. Ini tidurnya jadi berpahala. Makan. Ini dah makan malam belum? Bu, ibu udah makan? Belum. Nanti kalau nak makan, niatnya harus bagus. Niatnya apa? Supaya aku nih makan, supaya aku bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Coba ibu tadi siang tak makan, subuh tak makan, bisa datang ke masjid? Mana bisa, terbaring dekat RSBT sini, dekat aja rumah sakit Bakti Timah, tak jadi ke masjid. Jadi orang makan nih, kita kebanyakan kita makan apa nih? Ada sedap, mantap, lezat, itu aja. Apa niat? Tak ada, lapar makan, macam hewan jadinya. Hewan tuh kalau makan biar kenyang, itu aja. Manusia tidak begitu. Aku makan nih supaya apa? Duhur tadi makan siang, supaya untuk aku kuat untuk melakukan ibadah. Berapa orang agak-agak yang orang niat seperti ini nih? Agak-agak lah, karena udah lapar, makan depan dah bismillah pun lupa. Niat apa lagi? Tak tahu, pokoknya lapar makan, dah selesai. Tak gitu, ya. Niatkan, karena tanpa makan kita tak bisa ibadah. Mana bisa ibadah? Jadi kita ini cuma tengok Allah subhanahu wa ta'ala macam mana mendidik kita. Allah subhanahu wa ta'ala mendidik kita ini, makan tuh diniatkan yang bagus. Itu Allah ngasih pendidikan di bulan Ramadan, tapi diteruskan, bukan cuma pas makan sahur aja. Maka niatnya apa? Supaya besok tahan berpuasa. Itu kan, itu berpahala. Tapi setelah ada hari raya, begitu sarapan pagi tak ada niat langsung, sedap, habis ayam gulai, alam rendang, kambing, ini sate, habis semuanya. Tak ada niat yang seperti malam-malam Ramadan. Nabi gitu, buka diniatkan taqarrub ilallah. Coba tak usah buka, bisa salat tarawih, ngeletar, tak bisa. Mana bisa? Makan buka, ini pahala. Selain Ramadan juga harus begitu. Itu namanya sesuatu hal yang mubah tetapi bisa menjadi taqarrub ilallah. Maka berapa banyak pahala kita kalau kita makan satu hari 3 kali. Kita niatkan makan bisa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salah ada timbang di akhirat, timbang banyak kebaikan kan. Aku kalau makan niat aku bagus, tak macam kau. Lebihnya nih timbangan nih, karena apa? Kalau pas makan niatnya bagus. Kalau orang sholat, Pak, orang sholat nih menjaga niatnya repot. Nah ikhlas, apalagi orang infak, nah ikhlas susah. Kalau tak nampak orang rasanya tak tenang hati, tak nyaman, tak mantap. Tapi kalau makan, tentu ini bukan hal, orang yang kan bukan ibadah, ini kita dengan Allah saja. Mana manusia tahu? Ya Allah, aku makan nih biar aku besok bisa melakukan gini, ibadah ini, gitu. Bisa bekerja cari nafkah untuk kebutuhan anak istri. Ini kadang-kadang kerja pun niatnya pun tak pas, cuma bayar kredit itu aja, tak ada lain. Kredit rumah nih, kredit motor, kredit mobil belum selesai, itu aja. Niatkan yang bagus. Kerja tuh penat-penat, pergi pagi pulang sore, pergi pagi, niatnya tak bagus, rugi, penat aja, cuma dapat duit pun habis. Jadi tambah banyak kerja, tambah banyak dapat pahala. Apa sebabnya? Anna lil wasail hukmul maqasid. Karena sesungguhnya perantara itu hukumnya sama seperti tujuannya. Maksudnya perantara nih,
Perantaranya apa? Makan. Makan ini perantara wasilah supaya kita bisa berdiri tegak sholat. Makan ini supaya kita bisa puasa. Ini makan ini namanya wasail. Makosidnya tuh puasa, makosidnya tuh sholat. Makan itu juga dihukumi seperti sholatnya. Ketika sholat itu ibadah, makan ini ketika diniatkan karena supaya aku nanti bisa berdiri tegak sholat, dia juga menjadi berpahala. Itu diniatkan yang bagus. Tapi itu hal yang bagus. Tak bisa hal yang tak bagus diniatkan. Aku ni nak nyuri tapi niat dia untuk infak ke Masjid Al-Hikmah. Jangan terima. Kau betul sikit, niat kau betul bagus, tapi yang kau lakukan tu tak boleh, salah. Sebaik apapun niat kau, tapi kalau yang kau lakukan tu perbuatan maksiat, dia tidak bisa. Nak berzina kata dia. Aku niatnya supaya nanti aku dapat anak, aku mau didik jadi anak soleh kata dia. Lah, macam mana orang ini kata dia. Memperbanyak umat Nabi Muhammad berzina pula. Kacau nih, salah pasang niat. Wa bi ityanihi ahlahu atasabuba fi ghusuli waladin ya'budullah. Dan contoh lagi, berhubungan suami istri itu sebetulnya bukan ibadah, adat saja, mubah boleh. Tapi macam mana orang supaya dapat pahala? Aku niatnya supaya aku dapat keturunan, nanti anakku ini menjadi seorang hamba Allah yang soleh, yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, dapat pahala. Tambah sering, tambah pahala, tambah banyak. Tuh diniatkan yang bagus. Bukan asal kepingin aja minta, ada niat langsung. Tak boleh begitu. Niatkan yang bagus-bagus. Wa yustaratu as-sidqu wa yustaratu li sidqi niyati Allah yagdzibu hal amal. Faman yatlubul ilma mathalan wa yaz'amu anna niyatahu fi tahsilihi ay ya'lama wa yu'allim, fa illam yaf'al dhalika inda tamkini minhu fa niyatu ghairu sadiqah. Kaman yatlubu dunya wa yaz'umu annahu innama yatluba li ajlil istighna 'anil nas wa tasadduqi 'alal muhtajin wa silatil aqrabin, fa illam yaf'al dzalika indal qadrah 'alaihi fala athara li niyati. Kemudian ada syarat li sidqin niyah. Syarat niat itu betul atau tidak? Syarat maksudnya supaya niat ini niat yang betul-betul, bukan niat acah-acah aja. Niat itu harus betul-betul. Ketika itu didapatkan, dia harus lakukan. Contoh, di sini ada orang niat, aku niat pergi mondok belajar. Supaya apa? Supaya aku nanti bisa tahu, pandai, dan aku bisa mengajar. Itu niatnya. Tapi setelah pergi mondok balik pandai ngajar pun tidak. Itu berarti niatmu tidak sungguh-sungguh. Niatnya tidak sungguh. Kalau orang niatnya sungguh-sungguh, mesti balik, mesti dia ngajar. Dulu niatmu apa? Itu mesti kau lakukan. Terus yang kedua lagi, seperti orang satu, orang yang mencari dunia. Aku nih kerja, niat saya ya Allah, aku nih nak kerja cari duit yang banyak supaya aku ini tidak menyusahkan orang. Sana minta, sana hidup jadi beban orang lain. Aku tidak mau seperti itu. Dan juga supaya aku ini bisa membantu orang lain. Niatnya cari duit macam gitu. Akhirnya pagi-pagi pulang malam, pagi-pagi pulang malam, pagi-pagi pulang malam, dapat duit, kaya. Tiba dah kaya, bantu orang pun tidak. Mana niat kau? Kau dulu bilang di dalam hatimu, katanya kau aku cari duit itu supaya aku bisa bantu orang, bantu masjid, bantu ini. Pembongak engkau nih, pembohong. Kalau engkau betul, engkau tetap menjadi orang yang dermawan. Belum dapat duit, ngaku nak jadi orang dermawan, duit dah banyak, bakhil bin kedekut. Itu namanya orang tidak sungguh-sungguh di dalam
niatnya. Jadi apa yang kita niatkan pertama, jalankan. Itu baru orang yang sungguh. Jadi kelihatannya bagus, menurut ilmu bagus, bekerja mencari duit, perekonomian bagus. Karena Islam ini tak bisa maju tanpa duit. Nak bangun masjid pakai duit, bangun pondok pakai duit, pakai daun tak jadi. Kalian bikin rumah apa tuh kerangga, apa tuh? Itu baru bisa pakai daun. Kalau bikin pondok tak bisa apa masjid, ya Pak? Pakai daun tak bisa. Kita Islam butuh duit juga, butuh apa ekonomi juga. Tapi niatkan tadi yang bagus, tapi lanjut diaplikasikan. Jangan hanya sekedar di dalam, tapi tidak ada aplikasi keluar. Itu namanya niatmu itu niat penipu. Ya, berarti tidak bersungguh-sungguh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tinggal 2 menit lagi. Kalau ada yang tanya silakan. 2 menit. Saya nak teruskan ini panjang pula ni. Wan niyatu la tu'athiru fil ma'asi syai'an kama anna tadhira la asara lahu fi najsil ain. Faman wafaqa insanan ala ghaibati muslimin wadda annahu yaqsidu bidzalika idghalu surur ala qalbihi fa wa ahadul muktabin. Wa man sakata anil amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar wadda annahu yanmi bisukuti atawaqi an kasri qalbil mubashar fa huwa syarikun fil itsmi. Kemudian niat yang baik itu tidak mempengaruhi perbuatan maksiat. Maksudnya kalau dah namanya maksiat, walau diniatkan baik kayak apa, tetap tak ngaruh niatnya. Tak ngaruh. Seperti tadi mencuri niatnya untuk disumbangkan kemana, berzina niatnya supaya dapat anak soleh, tak bisa. Terus ada lagi di sini dicontohkan, yaitu orang yang tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, tak berani negur orang. Apakah tadi aku takut nanti dia tersinggung, aku jadi menyakiti hati orang. Ini namanya niat yang salah. Amar ma'ruf nahi munkar, kata dia, aku tak enak lah nanti kalau aku tegur dia, nanti dia tersinggung. Tak boleh gitu. Amar ma'ruf nahi munkar tuh pokoknya sampaikan saja. Itu jadi bukan apa, ada karena yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Alasan aja dia takut tersinggung, tetapi engkau sebetulnya meninggalkan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi yang ikhlas gitu loh. Tersinggung nggak tersinggung urusan belakangan. Yang penting tugas kita, ini ada kemungkaran kita bilang. Ikhlas namanya Pak, ya enggak? Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjut di pertemuan yang akan datang insyaallah. Masih seputar niat, masih banyak yang harus kita sama-sama pelajari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.